Apakah ini semacam lelucon, studi wisata ke Indonesia? Sebuah negara yang bahkan tidak punya satupun penghargaan Nobel di bidang sains, apa yang akan mereka tunjukkan pada kami? Para siswa jenius Jerman yang diharapkan masuk ke universitas-universitas Ivy League, kebanggaan kami hancur total dalam 30 menit di Bandara Soekarno-Hatta. Sulit dipercaya orang Indonesia akan seperti ini. Tidak ada yang pernah menduga bahwa di tanah Asia Tenggara yang pernah kami pandang sebelah mata, seperti Indonesia, para siswa terbaik dari Jerman akan menemukan titik balik dalam hidup mereka. Sekarang saya baru mengerti betapa sombongnya diri saya. Apa yang membuat para jenius terkemuka Jerman mengalami perubahan besar seperti ini? Kisah 7 hari yang menakjubkan ini akan segera dimulai. Halo semuanya, nama saya Maximilian Hohenzollern, siswa kelas 3 di Sekolah Menengah Helmholtz di Heidelberg, Jerman. Pernahkah kalian mendengar nama sekolah kami? Mungkin belum. Ya, tapi jika saya jelaskan seperti ini, kalian mungkin akan tahu. Ini adalah sekolah menengah atas terkemuka di Jerman dengan tingkat penerimaan di universitas-universitas Ivy League mencapai 85%. Saya sudah diterima lebih awal di MIT. Teman-teman saya juga diperkirakan akan masuk Harvard, Yale, dan Stanford. Kami adalah masa depan Jerman, sumber daya manusia yang akan memimpin dunia. Tapi kemudian, pada bulan Maret 2024, kami menerima kabar buruk kepada seluruh siswa. Dengan menyesal kami informasikan bahwa perjalanan yang dijadwalkan ke Silicon Valley telah dibatalkan. Kata-kata kepala sekolah membuat seluruh aula gempar. Karena masalah anggaran, kita akan mengubah tujuan studi wisata ke Indonesia. Indonesia? Tanya Katarina dengan ekspresi tidak percaya. Katarina berencana mendaftar ke Fakultas Kedokteran Harvard dan telah menerbitkan hasil penelitian di jurnal Nature. Ya, Indonesia. Kita akan berada di Jakarta selama 1 minggu. Tunggu dulu, Pak. Lukas mengangkat tangannya. Diubah dari Silicon Valley ke Indonesia? Bukannya melihat Google dan Apple? Apa yang akan kita lihat di sana? Saya juga bertanya-tanya hal yang sama. Indonesia, selain pariwisata, ada apa lagi? Nasi goreng dan rendang? Kata Elena sambil tertawa mengejek. Apa kita akan disuruh merasakan udara panas dan lembab? Kepala sekolah menghela napas. Semuanya, Indonesia juga negara yang punya banyak hal untuk dipelajari. Belajar apa, Pak? Saya bertanya. Kami akan melanjutkan studi ke universitas kelas dunia. Apa yang bisa kami pelajari di Indonesia? Malam itu, asrama menjadi riuh. Gila sekali, kata Katarina dengan kesal. Aku sedang sibuk mempersiapkan wawancara untuk masuk ke kedokteran Stanford, tapi harus membuang waktu seminggu di Indonesia. Benar. Lebih baik waktu ini digunakan untuk persiapan kompetisi desain kota, keluh Lukas. Elena bahkan menelepon orang tuanya. Ayah, sekolah akan membawa kami ke Indonesia sebagai ganti Silicon Valley. Apakah ini masuk akal? Tapi keputusan sekolah tidak berubah. Sehari sebelum keberangkatan, kami dengan terpaksa mengemasi barang-barang kami. Seminggu akan cepat berlalu, Katarina menghela napas. Ya, anggap saja kita sedang liburan, Lukas mengangkat bahu. Di pesawat, saya mencoba mencari informasi tentang Indonesia. PDB berada di peringkat 30 dunia, pendapatan per kapita sekitar $8.000. Tidak terlalu buruk untuk negara berkembang, tapi jika dibandingkan dengan Jerman atau Amerika, masih jauh tertinggal. Hei, lihat ini, Elena menunjukkan ponselnya. Siswa Indonesia belajar sangat keras, tapi sebagian besar berfokus pada hafalan, kreativitasnya nol. Benar juga. Katarina tertawa mengejek. Belajar sekeras itu tapi tidak punya satupun penghargaan Nobel. Saya pun setuju. Iya, seharusnya mereka belajar secara efisien seperti kita. Apa gunanya hanya belajar keras? Setelah perjalanan 11 jam, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sabar, hanya seminggu lagi, kata saya kepada teman-teman. Saat itu, kami belum tahu bahwa minggu ini akan menjadi pengalaman paling tak terlupakan dalam hidup saya. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Katarina berkata akan ke toilet. Sambil menunggu di imigrasi, kami melihat sekeliling bandara,
Jujur saja, kesan pertamanya tidak buruk. Bersih dan lebih besar dari yang kukira, Lukas mengakui. Hampir setara dengan Bandara Munich. Elena juga sedikit terkejut. Tapi 15 menit berlalu, Katarina belum juga kembali. Ada apa? Saya mengirim pesan padanya dengan cemas. Tiba-tiba, Katarina berlari dengan wajah pucat. Gawat, dompetku hilang. Apa? Kami semua terkejut. Sepertinya tertinggal di toilet. Di dalam dompet Hermes itu, ada uang tunai 200 euro, dan semua kartu kreditnya. Dompet Katarina adalah hadiah ulang tahun senilai 1.000 euro. Ayo cepat kita cari. Ayo cepat kita cari. Saat kami hendak berlari ke toilet, seorang ibu petugas kebersihan berlari terengah-engah ke arah kami. Permisi, ini punya kalian, bukan? Di tangan ibu itu ada dompet Hermes milik Katarina. Ya Tuhan, dompetku. Katarina sangat gembira hingga hampir menangis. Dia membuka dompet dengan tangan gemetar. Lalu matanya terbelalak, semuanya masih ada. Uang tunai, kartu kredit, tidak ada yang hilang satu pun. Ibu petugas kebersihan itu tersenyum dan berkata, "Syukurlah, lain kali hati-hati ya." Lalu dia hendak pergi tanpa meminta imbalan apapun. Tunggu. Bu. Katarina mencoba mengambil uang 100 euro dari dompetnya, tapi ibu itu dengan cepat melambaikan tangan menolak. Tidak usah, tidak apa-apa. Kami semua terpana. Bagaimana mungkin? Kalau di Berlin, pasti sudah hilang. Lukas tidak percaya. Elena juga terkejut. Saya pun tidak bisa berkata apa-apa. Di Jerman, hal seperti ini tidak terbayangkan. Dompet senilai 1.000 euro dengan uang tunai di dalamnya kembali utuh. Saat mengurus imigrasi, kami masih membicarakan hal itu. Apa semua orang Indonesia seperti ini? Katarina masih tidak percaya. Yang lebih menakjubkan adalah proses imigrasi. Sistem otomatisnya sangat cepat dan efisien. Wow, lebih cepat dari Jerman, puji Lukas. Setelah mengambil bagasi, pemandu wisata kami dari Indonesia sudah menunggu. Selamat pagi. Siswa-siswi dari sekolah menengah Helmholtz. Selamat datang di Indonesia. Yang menakjubkan. Pemandu bernama Budi itu berbicara bahasa Jerman dengan sangat lancar. Bahasa Jerman Anda bagus sekali, kata Elena terkejut. Saya pernah belajar di Jerman selama 5 tahun dan pernah mengajar bahasa Indonesia di Universitas Frankfurt, jawabnya. Dalam perjalanan ke hotel, saya melihat keluar jendela, jalan tol terawat dengan baik, rambu-rambu jalan juga dilengkapi bahasa Inggris yang jelas. Bandara Soekarno-Hatta secara konsisten dinilai sebagai salah satu bandara terbaik di dunia, jelas Budi. Dan tingkat keamanan di Indonesia sebenarnya sangat baik di kota-kota besar. Kejadian seperti menemukan barang yang hilang dan dikembalikan tadi adalah hal yang sangat biasa di sini. Benarkah? Tanya Katarina. Lalu bagaimana dengan tingkat kejahatannya? Tingkat pembunuhan sekitar 2,6 orang per 100.000 penduduk, mungkin sedikit lebih tinggi dari Jerman, tapi keamanan sehari-hari untuk turis sangat tinggi. Kami saling berpandangan. Lebih tinggi dari Jerman tapi aman, dan perempuan bisa bepergian sendirian di malam hari di kawasan bisnis dan wisata, transportasi publik beroperasi sampai tengah malam, dan ada minimarket yang buka 24 jam di mana-mana. Benarkah? Perempuan bisa jalan sendirian di malam hari? Elena bertanya dengan ragu. Ya. Anak perempuan saya selesai les jam 10 malam dan pulang sendirian naik KRL. Saya tidak khawatir sama sekali. Saat itu, Lukas berbisik kepada saya, "Hei, tempat ini sepertinya tidak seperti yang kita bayangkan." Saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun kami meremehkan Indonesia, tampaknya negara ini tidak seperti yang kami perkirakan. Setibanya di hotel, setelah meletakkan barang-barang, kami masih membicarakan kejadian di bandara. Mungkin itu hanya keberuntungan, kata saya. Tapi Katarina menggelengkan kepala. Bukan, lihat sorot mata ibu tadi. Dia benar-benar merasa itu adalah hal yang seharusnya dilakukan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Inikah Indonesia? Standar yang saya anut, sepertinya mulai retak.
Malam pertama kami tidak bisa tidur karena jet lag. Sudah jam 1 pagi dan kami masih terjaga. Aku lapar. Keluh Lukas. Aku juga. Ada tempat makan tidak? Ya? Elena mulai mencari di ponselnya. Tiba-tiba, Katarina berkata dengan heran. Hei, di sini banyak sekali minimarket yang buka 24 jam. Jam 1 pagi? Aku tidak percaya. Saya mencoba memeriksanya. Benar saja, di sekitar area Blok M, saat ini masih ada puluhan minimarket yang buka. Kami mulai penasaran. Di Jerman, hampir tidak ada toko yang buka pada malam hari. Mau coba lihat? Usul saya. Apakah aman? Tidak berbahaya? Elena khawatir. Kami mengirim pesan kepada Budi dan langsung mendapat balasan. Tidak berbahaya sama sekali. Tenang saja. Kami meninggalkan hotel dengan perasaan ragu. Setibanya di Blok M, kami ternganga. Jam 2 pagi, jalanan masih terang benderang, orang-orang lalu lalang dengan santai. Ini nyata? Seru Lukas. Yang lebih menakjubkan, banyak perempuan berjalan sendirian, memakai earphone, menatap ponsel. Tidak ada tanda-tanda khawatir sama sekali. Perempuan itu berjalan sendirian. Katarina tidak percaya. Kalau di Berlin, ini tidak terbayangkan. Elena menggelengkan kepala. Minimarket yang kami masuki sangat besar dan menakjubkan. Jam 2 pagi, tempat duduknya hampir penuh, dan sebagian besar orang sedang membaca buku. Benar-benar. Ada buku dan catatan berserakan di meja, mulai dari anak SMA hingga mahasiswa, bahkan ada juga karyawan kantor. Membaca buku jam 2 pagi, Lukas mengucek matanya. Kami berhasil mendapatkan tempat duduk kosong dan bertanya kepada kasir saat memesan kopi, apakah di sini selalu seramai ini? Kalau musim ujian lebih ramai lagi, Mas. Kami buka 24 jam. Katarina melihat sekeliling. Rasanya aman sekali. Banyak juga perempuan. Saat itu, seorang mahasiswi Indonesia di meja sebelah menyapa kami. Kalian orang asing? Ya? Dari mana? Jerman? Jawab Elena. Oh, Jerman? Saya juga ingin sekali ke Jerman. Tapi dengar-dengar di sana malam hari sangat berbahaya. Benarkah? Kami saling berpandangan. Orang Indonesia menganggap Jerman berbahaya. Ya, harus sedikit berhati-hati di malam hari. Saya akui, Indonesia aman sekali. Saya setiap hari datang ke sini untuk belajar jam segini. Pulang jalan kaki 30 menit, tidak takut sama sekali. Sendirian? Katarina terkejut. Tentu saja. Di sini semua orang melakukannya. Setelah dia kembali melanjutkan belajarnya, kami minum kopi dengan perasaan terpana. Negara ini tidak biasa, kata Lukas dengan serius. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami melihat lebih banyak lagi. Di seberang ada minimarket lain, orang-orang sedang makan mie instan. Ada gerobak yang menjual sate. KRL masih beroperasi hingga tengah malam. Kota 24 jam itu benar-benar ada, puji Elena. Tiba-tiba, Katarina berhenti. Lihat itu. Di seberang jalan ada 2 polisi sedang berpatroli. Patroli malam hari, kata saya. Tapi Katarina menunjuk seorang gadis muda yang berjalan melewati polisi tanpa peduli. Di Jerman, meskipun melihat polisi di malam hari, tetap saja merasa tidak nyaman. Tapi di sini, polisi sepertinya benar-benar dianggap sebagai pelindung masyarakat. Setibanya di hotel, kami berkumpul di lobi. Hari ini penuh dengan hal-hal mengejutkan, kata saya. Sejak menemukan dompet di bandara, Katarina mengangguk. Perempuan berjalan sendirian di malam hari, luar biasa, tambah Elena. Kita pikir kita datang dari negara maju, tapi beberapa hal di sini tampaknya lebih maju, kata Lukas dengan serius. Saya harus mengakuinya. Malam itu, saya baru bisa tidur lewat jam 3 pagi. Saya berpikir, Indonesia bukan hanya negara dengan komodo dan candi. Keamanan ini, mungkin inilah tolok ukur kemajuan suatu negara yang sebenarnya.
Kejutan apa lagi yang menanti kami besok? Pagi hari kedua, kami memutuskan untuk mengunjungi Universitas Indonesia. Kampus UI tidak bisa dibandingkan dengan Harvard atau MIT. Kata Lukas dengan percaya diri. Tentu saja. Lihat peringkat universitas dunia. Universitas yang akan kita tuju semua ada di 10 besar. Elena setuju. Tapi begitu menginjakan kaki di gerbang Universitas Indonesia, kami merasakan sesuatu yang berbeda. Kampusnya indah, rindang dengan pohon-pohon besar. Bangunan tua dan bangunan modern berpadu dengan serasi. Wow, lebih indah dari yang kukira, Katarina mengakui. Budi membawa kami ke Fakultas Teknik, Laboratorium Riset Kecerdasan Buatan. Selamat datang. Saya Rian, mahasiswa tahun ketiga jurusan Teknik Komputer. Mahasiswa yang menyambut kami berbicara bahasa Inggris dengan sempurna, aksennya seperti penutur asli. Saya akan memandu kalian berkeliling laboratorium. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan. Begitu masuk ke dalam laboratorium, kami kembali terkejut, peralatannya lengkap dan canggih, ada beberapa proyek yang berjalan bersamaan. Ini apa? Lukas bertanya di depan sebuah server besar. Ini model bahasa skala besar yang sedang kami kembangkan. Sebuah AI yang khusus untuk bahasa Indonesia. Saat ini, kemampuannya sudah mendekati level Google atau OpenAI. Mahasiswa universitas melakukan ini. Saya bertanya dengan heran. Ya, tim kami yang beranggotakan 12 orang semuanya mahasiswa, dosen hanya memberikan bimbingan. Saat itu, Katarina bertanya, bolehkah saya melihat laboratorium Fakultas Kedokteran? Tentu saja. Teman saya mahasiswa kedokteran, nanti saya hubungi. 30 menit kemudian, kami berada di laboratorium Fakultas Kedokteran. Yang memandu kami adalah Citra, mahasiswi kedokteran tahun kedua. Ini adalah laboratorium penelitian sel punca. Kalian pernah lihat artikel yang kami terbitkan di jurnal Nature tahun lalu? Mata Katarina terbelalak. Itu hasil karya UI? Saya pernah mengutip artikel itu. Benarkah? Anda sedang meneliti apa? Keduanya mulai berbicara secara akademis. Ekspresi Katarina semakin serius. Tingkat pengetahuan mahasiswa Indonesia tidak kalah. Mau makan siang bersama? Kita bisa lanjut mengobrol di kantin mahasiswa, usul Citra. Dalam perjalanan ke kantin mahasiswa, kami mengunjungi perpustakaan universitas, buka 24 jam. Kami melihat mahasiswa duduk berdiskusi di mana-mana, di kantin. Banyak mahasiswa Indonesia lain bergabung dengan meja kami. Ada mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, MIPA, dan fakultas lainnya. Dengar-dengar kalian dari Jerman. Mau berdebat? Usul Dimas, mahasiswa FISIP. Tentu saja. Topiknya apa? Jawab Elena dengan percaya diri. Masa depan Uni Eropa dan kemungkinan membangun kerjasama di kawasan ASEAN. Bagaimana? Begitu debat dimulai, kami mulai panik. Logika dan pengetahuan mahasiswa Indonesia sungguh luar biasa. Uni Eropa dimulai dari integrasi ekonomi, tetapi di ASEAN keragaman budayanya jauh lebih besar, jadi harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Jelas Dimas dengan bahasa Inggris yang lancar. Tapi integrasi Eropa yang berpusat pada Jerman pada akhirnya juga tidak menyelesaikan masalah ketimpangan antara Barat dan Timur, kan? Eko, seorang mahasiswa FEB, menunjuk pada poin krusial dengan tajam. Elena mencoba membantah, tetapi logika lawan sangat kuat. Ditambah lagi mereka menyajikan data dan contoh konkret. 1 jam kemudian, debat berakhir. Kami kalah telak. Seru sekali. Mahasiswa Jerman memang hebat, Dimas tersenyum. Tapi itu justru membuat kami merasa malu. Dalam perjalanan kembali ke laboratorium, Eko, mahasiswa MIPA, bertanya kepada saya dengar Anda akan melanjutkan studi ke MIT. Saya juga ingin mendaftar program doktor di sana tahun depan. Boleh minta sarannya? Oh, tentu saja. Tapi kenapa tidak mengambil program doktor di Indonesia? Saya bertanya. Saya ingin menyelesaikan S2 di sini dulu, baru ke sana. Dosen di sini juga hebat-hebat, terutama di bidang fisika kuantum.
Indonesia punya beberapa bidang yang lebih maju dari negara lain. Terkejut lagi. Komputer kuantum? Indonesia lebih maju? Sebelum meninggalkan universitas, Citra memberikan kartu namanya kepada Katarina. Kalau ada peluang kerja sama riset, hubungi saya. Ya, kalau nanti lanjut studi di Harvard, kita mungkin bisa melakukan riset bersama. Katarina menerima kartu nama itu dengan ekspresi yang rumit. Begitu naik bus, suasana di dalam hening. Semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Kita kalah, kata Elena dengan lemas. Bahasa Inggris mereka sepertinya lebih baik dari kita, Lukas mengakui. Level penelitiannya juga tidak kalah, tambah Katarina. Saya memandang keluar jendela. Berpikir betapa sombongnya kami, berpikir bahwa melanjutkan studi ke Ivy League adalah puncak segalanya. Orang-orang ini akan menjadi pesaing kita. Gumam saya. Pesaing? Sepertinya mereka sudah menyalip kita. Lukas tertawa getir. Malam itu di hotel, kami berbicara dengan serius. Kita pikir kita yang terbaik, kata Elena. Mahasiswa Indonesia lebih rajin, lebih rendah hati, dan lebih kolaboratif dari kita, analisis Katarina. Dan bahasa Inggris mereka sempurna. Kita pikir bisa kuliah di universitas berbahasa Inggris itu suatu kebanggaan, tapi bagi mereka itu adalah hal yang mendasar. Lukas menghela napas, kata-kata Rian hari ini masih terngiang di kepala saya. Persaingan di Indonesia memang ketat, tapi itu membuat kami tumbuh bersama. Kalian juga semangat. Ya, budaya saling menyemangati bahkan dalam kompetisi. Ini sepertinya adalah kekuatan Indonesia. Hari ketiga, kami mengunjungi kantor pusat sebuah perusahaan teknologi terkemuka di kawasan industri Cikarang, paling-paling hanya pabrik perakitan komponen elektronik, kan? Kata Tobias. Ayahnya adalah eksekutif senior di Siemens, jadi dia sedikit bangga dengan industri Jerman. Tapi begitu memasuki kawasan industri itu, pemikiran kami berubah total. Ini perusahaan atau kota? Seru Lukas. Seperti kota kecil. Ada puluhan gedung riset. Fasilitas untuk karyawan juga lengkap. Yang memandu kami adalah Dor Setiawan, kepala peneliti di sana, yang merupakan lulusan MIT. Selamat datang. Saya juga pernah belajar di luar negeri seperti kalian, tapi saya kembali ke Indonesia. Hari ini saya akan tunjukkan alasannya. Pertama, kami mengunjungi lembaga riset semikonduktor. Saat ini, kami adalah pemimpin dalam produksi chip untuk kendaraan listrik dan sedang mengembangkan chip bioimplan yang bisa ditanam di tubuh manusia. Chip bioimplan? Apakah itu mungkin? Saya bertanya dengan heran. Sudah dalam tahap uji coba produksi. Target kami bisa dipasarkan dalam 2 tahun ke depan. Tobias bertanya, kalian juga membuat semikonduktor untuk mobil? Tentu saja. Mercedes-Benz, BMW, Audi, semuanya adalah klien kami. Terutama chip untuk sistem kemudi otonom, kami adalah produsen utamanya. Wajah Tobias pucat. Baru tahu bahwa perusahaan mobil negaranya sendiri bergantung pada teknologi dari Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga riset chip AI. Katarina sangat tertarik. Di sini kami mengembangkan akselerator AI generasi berikutnya. Lihat chip ini. Sebuah chip seukuran kuku. Dengan chip ini, model AI medis bisa dijalankan langsung di smartphone untuk analisis penyakit awal. Efisiensi energinya 10 kali lebih baik dari model saat ini. Tidak mungkin. Seru Katarina. Teknologi ini sudah dikembangkan. Akan dijual tahun depan. Apple dan Google sudah memesannya. Lembaga riset komputer kuantum, kejutan lain menanti kami. Ini adalah chip kuantum yang dikembangkan oleh tim insinyur Indonesia. Stabilitasnya paling tinggi di dunia. Mau lihat demonstrasinya? Seorang peneliti menjalankan algoritma kuantum yang kompleks. Hasilnya muncul seketika. Ini lebih cepat dari milik IBM. Lukas tidak percaya. Ya, Indonesia adalah salah satu pemimpin dalam penelitian komputer kuantum dunia. Makan siang kami bersama para karyawan perusahaan. Sebagian besar adalah insinyur muda.
Kenapa tidak bekerja di luar negeri? Gaji di Silicon Valley lebih tinggi, kan? Saya bertanya pada salah seorang insinyur. Dia tersenyum dan menjawab, di sini lebih menyenangkan. Kami bisa menciptakan teknologi paling canggih di dunia secara langsung. Dan Indonesia akan menjadi pusat teknologi ASEAN. Tidak ada alasan untuk pergi. Sore harinya, kami mengunjungi pusat pameran inovasi. Chip layar fleksibel, chip antarmuka otak komputer, semikonduktor untuk luar angkasa. Ini hanya prototipe. Kan? Lukas tidak percaya. Ya, semuanya akan dijual dalam 2,3 tahun ke depan. Terakhir adalah lembaga riset biochip. Di sini juga mengerjakan bioteknologi? Tobias terkejut. Kami sedang mengembangkan chip komputasi DNA yang dapat mendiagnosis dan mengobati penyakit secara langsung di dalam tubuh. Saat kunjungan berakhir, Dor Setiawan berkata, Indonesia mungkin tidak besar, tapi kami menggerakkan dunia dengan teknologi. Kalian juga harus punya mimpi besar. Di bus perjalanan pulang, suasana kembali hening. Bagaimana aku akan memberitahu ayah? Tobias memegangi kepalanya. Industri Jerman tidak bisa berjalan tanpa teknologi dari sini. Aku pikir kedokteran adalah bidang paling canggih. Katarina juga terpana. Apa yang akan kita kembangkan dalam 10 tahun ke depan? Mereka sudah melakukannya sekarang, simpul Lukas. Saya merasa kebanggaan saya sebagai orang Jerman hancur berkeping-keping. Jerman, negara teknologi, telah menjadi masa lalu di hadapan Indonesia. Tapi yang lebih menakjubkan adalah orang-orang itu benar-benar menikmati masa depan, kata Elena. Ya, sorot mata para insinyur Indonesia itu penuh kehidupan. Bukan perasaan terasing, tapi gairah sejati dalam bekerja. Setibanya di hotel, keterkejutan belum hilang. Untuk apa kita kuliah di Ivy League? Saya menertawakan diri sendiri. Benar juga. Lebih baik kuliah di Indonesia saja? Katarina menimpali. Malam itu saya menulis di buku harian, hari ini saya melihat masa depan, dan masa depan itu ada di Indonesia. Hari keempat, kami mengunjungi SMA Negeri 8 Jakarta. Sehebat apa sih siswa SMA? Lukas mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya. Tapi begitu masuk ke sekolah, kepercayaan diri itu kembali hancur. Jam 7.30 pagi, sekolah sudah penuh dengan siswa. Suara berbagai bahasa terdengar dari koridor. Siswa tadi berbicara bahasa Jepang, kan? Elena terkejut. Kepala sekolah menyambut kami. Selamat datang. Siswa kami sangat antusias bertemu dengan siswa dari sekolah terkenal di Jerman. Pelajaran pertama yang kami ikuti adalah kelas debat bahasa Inggris. Topiknya, koeksistensi manusia dan AI. Seorang siswa berdiri untuk presentasi dalam bahasa Inggris, tapi catatannya saya tulis dalam bahasa Jerman. Perkembangan AI tidak bisa dihindari, tetapi kreativitas dan emosi yang unik pada manusia tidak bisa digantikan. Aksennya sempurna, tapi yang lebih menakjubkan adalah struktur logikanya, setingkat mahasiswa pasca sarjana. Berapa umur siswa itu? Katarina berbisik bertanya. 17 tahun, jawab guru di sebelahnya. Saat debat dimulai, semakin menakjubkan. Para siswa berdebat menggunakan bahasa Inggris, Indonesia, dan bahasa ketiga. Saat istirahat, seorang siswa menghampiri kami. Halo. Saya Adi. Kelas 11. Dia berbicara bahasa Jerman dengan lancar. Kamu bisa berapa bahasa? Saya bertanya. Indonesia, Inggris, Jepang, Mandarin, Jerman sedang belajar. 5 bahasa? Kami semua ternganga. Di sini itu rata-rata. Setidaknya harus bisa 3,4 bahasa. Selanjutnya adalah kelas matematika. Ini kan matematika tingkat universitas? Saya melihat papan tulis dan terkejut. Kalkulus tingkat lanjut. Siswa kelas 11 harus sudah selesai mempelajarinya. Jelas guru. Seorang siswa maju untuk mengerjakan soal di papan tulis. Meskipun saya sudah diterima di MIT dan jago matematika, kecepatan siswa itu dalam menyelesaikan soal sungguh luar biasa.
Saat istirahat makan siang di kantin. Lebih mengejutkan lagi. Para siswa makan sambil menghafal kosakata, memakai earphone mendengarkan materi pelajaran. Waktu istirahat pun masih belajar? Tanya Elena. Waktu itu berharga. Sehari hafal satu kata baru, setahun sudah 365 kata, jawab seorang siswa sambil tersenyum. Sore harinya, kami melihat kegiatan ekstrakurikuler. Klub Sains melakukan eksperimen tingkat universitas. Klub model PBB mensimulasikan sidang PBB sungguhan. Tahun lalu, lulusan sekolah kami ada 4 orang yang diterima di Harvard, 3 di Yale, dan 5 di Stanford, kata siswa yang memandu kami dengan bangga, siswa dengan tujuan yang sama dengan kami, tetapi tingkat persiapannya berbeda. Setelah jam sekolah usai, sekolah justru semakin ramai, perpustakaan penuh dengan siswa yang belajar. Pulang sekolah jam 10 malam, sampai rumah belajar lagi sampai jam 1 pagi, jelas Adi. Katarina tidak percaya. Tidak lelah? Justru seru. Belajar hal baru itu menyenangkan. Saat itu, seorang siswi menghampiri. Anda Katarina kan? Saya pernah membaca artikel Anda di jurnal Natura. Bagaimana kamu tahu? Penelitian sel punca Anda luar biasa. Saya juga ingin masuk kedokteran. Boleh saya bertanya sesuatu? Siswa SMA memahami artikel di jurnal Natura. Sebelum meninggalkan sekolah, Adi berkata kepada kami, kalian mungkin berpikir siswa Indonesia hanya belajar saja, kan? Tapi kami belajar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Kalian juga semangat, ya. Di bus, kami tidak bisa berkata apa-apa. Saat seumuran mereka apa yang kita lakukan gumam Lukas? Main game, mengadakan pesta. Tobias merasa malu, anak-anak itu dalam 5 tahun ke depan. Elena tidak melanjutkan kalimatnya. Akan menjadi pesaing kita yang sesungguhnya, saya menyimpulkan. Katarina berkata dengan serius, kita pikir kita jenius, tapi di sini ada ratusan anak seperti itu. Malam itu, untuk pertama kalinya saya merasa takut. Kami percaya bahwa pendidikan Jerman adalah yang terbaik. Tapi jika dibandingkan dengan gairah siswa Indonesia, kami terlihat pucat. Bagaimana kami bisa bersaing dengan mereka? Tidak. Pertanyaan yang lebih penting muncul. Untuk apa kita belajar? Hari kelima, kami mengunjungi Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Akhirnya jalan-jalan juga, kata Tobias dengan lelah. Tapi keindahan dan kemegahan Masjid Istiqlal membuat kami terpesona. Tempat ini dibangun puluhan tahun yang lalu, Elena tidak percaya. Budi menjelaskan bahwa Indonesia sangat mementingkan pelestarian warisan budayanya, disinilah jantung bangsa. Kenapa bisa terawat dengan baik seperti ini? Saya bertanya. Karena rakyat Indonesia bangga dengan sejarah dan persatuan mereka, mengubah krisis menjadi peluang. Museum Nasional Indonesia membuat kami semakin terkesan. Menyimpan begitu banyak harta karun bangsa. Harta karun ini menunjukkan kemakmuran masa lalu, kata Katarina. Seorang pemandu menjelaskan kepada kami, Indonesia adalah tempat yang berhasil melestarikan budayanya sendiri dengan sangat baik, sambil pada saat yang sama menjadi masyarakat yang terbuka terhadap modernitas. Keseimbangan inilah kekuatan Indonesia. Malamnya kami pergi ke pasar malam di Jalan Sabang. Ratusan kios berjejer, aroma berbagai makanan tercium. Ini apa? Lukas menunjuk makanan dengan penampilan aneh, durian. Baunya menyengat, tapi rasanya enak. Mau coba? Kami semua mencoba, tapi hanya Katarina yang berhasil. Lebih enak dari yang kukira. Semua orang bertepuk tangan untuk keberaniannya. Selama berjalan-jalan di pasar malam, kami merasakan energi orang Indonesia. Sudah lewat jam 10 malam. Masih banyak keluarga yang berjalan-jalan. Para pedagang menyapa pelanggan dengan ramah. Tidak seperti pasar di Jerman, Tobias mengakui. Di sini hidup terasa seperti festival, puji Elena. Saat itu, seorang pemilik warung menghampiri kami. Dari Jerman? Ya, saya suka bir Jerman. Dia mentraktir kami air kelapa. Kalau ke Indonesia harus minum ini. Perpaduan tradisi dan modernitas, itulah gaya Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke hotel,
Kami merenungkan apa yang kami lihat hari ini. Sebuah negara yang menghargai masa lalunya sambil bergerak menuju masa depan, kata Katarina. Inilah keunikan Indonesia, saya setuju. Hari ke-6, kami mengunjungi sebuah inkubator startup di BSD Digital HB. Startup kan kebanyakan gagal? Kata Tobias dengan skeptis. Budaya Jerman sangat mementingkan stabilitas. Tapi begitu masuk ke dalam gedung, suasananya berbeda, penuh dengan energi. Halo, saya Maya, manajer akselerator di sini, seorang manajer muda berusia 28 tahun. Hari ini saya akan ajak kalian melihat dua perusahaan unicorn. Unicorn? Katarina terkejut. Indonesia punya unicorn? Saat ini ada 4,5 dan terus bertambah. Yang pertama adalah platform layanan kesehatan berbasis AI. Halo, saya Gilang, CEO, usia 27 tahun. Saya mendirikan perusahaan ini saat kuliah tahun keempat. Sekarang punya 250 karyawan, valuasi perusahaan 1,2 miliar dolar. Dia menunjukkan sebuah AI yang bisa mendiagnosis 20 jenis penyakit hanya dari foto röntgen. Akurasinya 98%. Ya, 70% rumah sakit di Indonesia sudah menggunakannya. Tahun depan akan ekspansi ke pasar Eropa. Yang kedua adalah perusahaan teknologi hijau. Saya Rina, CEO, usia 29 tahun. Kami mengembangkan enzim yang bisa mengurai plastik. Plastik biasa bisa terurai habis dalam 3 hari. Dia lulusan Fakultas MIPA UI, keluar dari program doktor untuk berbisnis. Menyelesaikan masalah nyata lebih penting daripada menulis disertasi. Makan siang bersama para karyawan startup. Kenapa tidak bekerja di perusahaan besar? Kenapa malah membuat startup? Saya bertanya. Di sini lebih seru, bisa mengubah dunia, jawab seorang karyawan sambil tersenyum. Kalau gagal bagaimana? Tanya Tobias. Kegagalan adalah pengalaman. Indonesia menghargai pengusaha yang gagal, karena mereka bisa bangkit untuk mencoba lagi. Saat meninggalkan pusat inkubator itu, kami sangat terkejut. Di Jerman, hal seperti ini tidak terbayangkan. Tobias mengakui, anak-anak muda Indonesia ingin mengubah dunia. Puji Lukas. Malam itu kami berdiskusi serius. Apa yang sebenarnya kita cari? Saya bertanya. Anak-anak muda Indonesia mewujudkan impian mereka, sementara kita hanya mengikuti jalan yang sudah ditentukan orang lain. Mungkin, kata Tobias hati-hati, kitalah pecundang yang sebenarnya. Malam itu saya membuat keputusan. Gelar dari MIT bukanlah tujuan. Saya harus berpikir untuk apa saya akan menggunakannya. Indonesia tidak mengajari saya teknologi, tetapi mengajari saya sikap, keberanian untuk menantang. Hari ke-7. Pagi-pagi kami mengunjungi kawasan kota tua. Jalan-jalan lagi? Lukas terlihat lelah. Tapi keindahan arsitektur peninggalan Belanda membuat kami terpana. Bagaimana mungkin? Seru Elena. Budi menjelaskan bahwa Indonesia, di tengah pembangunannya, juga melindungi warisan budayanya, masa lalu dan masa depan hidup berdampingan. Di Pelabuhan Sunda Kelapa, kami melihat kehidupan sederhana masyarakat di tepi laut, kontras dengan gedung-gedung pencakar langit. Meninggalkan masa lalu bukanlah kemajuan. Melangkah ke masa depan dengan masa lalu sebagai fondasi adalah kemajuan yang sejati. Sore harinya, kami mengunjungi M Block Space. Sebuah tempat yang mengubah bangunan tua menjadi ruang budaya. Ini dulunya percetakan uang? Lukas terkejut. Tempat itu penuh dengan galeri-galeri cantik dan toko-toko desain. Melestarikan sejarah sambil menciptakan nilai baru, jelas seorang kurator. Kami bertemu seorang desainer. Karyanya sangat mengesankan. Dia memadukan motif batik tradisional dengan fashion modern, dan karyanya populer di Paris. Motif tradisional menjadi fashion modern. Katarina terkejut. Ya, ini cara memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia. Kami melihat seorang pengrajin sedang membuat karya anyaman bambu tradisional yang dipadukan dengan desain 3D, tradisional sekaligus modern. Inilah gaya Indonesia, katanya dengan bangga. Dalam perjalanan pulang, kami tenggelam dalam pikiran.
Jerman juga bangga dengan sejarahnya, Tobias memulai. Tapi hanya menyimpannya di museum, lanjut Katarina. Indonesia membawa sejarah ke masa kini, simpul Lukas. Malam terakhir, kami pergi ke kawasan Blok M, yang katanya adalah pusatnya anak muda. Begitu tiba, kami terkejut. Budaya Jepang, Korea, dan Barat bercampur aduk. Kami makan malam di sebuah restoran. Pemiliknya orang Vietnam, berbicara bahasa Indonesia dengan sangat lancar, sudah 10 tahun di Indonesia. Sekarang disinilah kampung halaman saya. Orang Indonesia menyambut saya dengan sangat hangat. Setelah makan, kami berjalan-jalan. Ada kedai ramen Jepang, restoran ayam goreng Korea, restoran Italia, kami masuk ke sebuah kafe. Pemiliknya orang Belanda, istrinya orang Indonesia. Bertemu di Amsterdam, menikah, lalu pindah ke Indonesia, tidak menyesal sama sekali. Energi dan peluang di Indonesia sangat menarik. Eropa terlalu statis. Indonesia berubah dan tumbuh setiap hari. Di sebuah lapangan terbuka di dekatnya, orang-orang dari berbagai negara menari bersama. Orang Indonesia, Jepang, Korea, Asia Tenggara, menarikan tarian K-pop bersama. Inilah komunitas ASEAN yang sesungguhnya, puji Tobias. Saat kembali ke hotel, Budi mengucapkan kata-kata terakhirnya. Indonesia tidak sempurna, banyak masalah juga. Tapi kami selalu berusaha berkembang, selalu. Inilah kekuatan Indonesia. Besok harus pulang. Tapi Indonesia sudah masuk ke dalam hati saya. Pagi hari terakhir. Saat mengemasi barang, kami semua merasa bingung. Seminggu telah berlalu. Elena menghela napas. Di bus menuju bandara, kami mulai menyimpulkan perjalanan ini. Apa yang paling mengejutkan? Saya bertanya. Semuanya, kata Tobias. Sejak menemukan dompet itu, semuanya di luar dugaan, kata Katarina. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang mengantar kami, yang mengejutkan adalah Rian dan Citra dari UI, serta Adi dari SMA Negeri 8. Kalian benar-benar datang, Katarina terkesan. Tentu saja. Teman mau pulang, Rian tersenyum. Citra memberi kami oleh-oleh kecil. Sebuah selendang batik. Semoga sukses. Adi memberikan surat yang ditulis dalam bahasa Jerman. Kalau sudah kembali ke Jerman, tetap hubungi kami. Ya, pasti. Jawab saya dengan tulus. Kami menghabiskan waktu terakhir di sebuah kafe di bandara. Jujur saja, awalnya kami meremehkan Indonesia. Saya mengaku. Kami tahu. Rian tersenyum. Orang asing jarang mengenal Indonesia dari sisi ini. Tapi sekarang berbeda, kata Tobias. Saya mengerti kenapa Indonesia adalah negara dengan potensi yang sangat besar. Citra berkata dengan penuh makna. Bukan hanya teknologi atau ekonomi, sikap masyarakatnya lah yang menciptakan negara maju. Ya, Katarina mengangguk. Semangat menantang orang Indonesia, kebaikan hati mereka, dan harapan mereka akan masa depan. Waktunya untuk naik pesawat. Kami berpelukan dan berjanji akan terus berkomunikasi. Saat memasuki ruang tunggu keberangkatan, saya menoleh ke belakang. Mereka masih melambaikan tangan. Sambil menunggu pesawat, kami berbicara untuk terakhir kalinya. Apakah kita benar-benar sudah berubah? Tanya Tobias. Sudah, jawab saya dengan yakin. Kita seminggu yang lalu dan kita sekarang adalah orang yang berbeda. Ya, Elena setuju. Dulu ingin menjadi yang terbaik. Sekarang tahu kenapa harus menjadi yang terbaik, kata Lukas dengan dalam. Indonesia mengajari kita kerendahan hati dan gairah, dan nilai dari tumbuh bersama. Pengumuman panggilan naik pesawat terdengar. Saat menaiki pesawat, kenangan selama seminggu ini muncul di kepala. Ibu petugas kebersihan di Bandara Soekarno-Hatta, Blok M di tengah malam, debat dengan mahasiswa UI. Teknologi masa depan di Cikarang, siswa-siswi penuh gairah di SMA Negeri 8, keindahan Istiqlal, startup yang menantang, Jakarta tempat masa lalu dan masa depan hidup berdampingan. Aku akan merindukan Indonesia, gumam saya. Hanya merindukan, Tobias tersenyum. Atau kita juga harus menjadi seperti orang Indonesia?
Tentu saja, kami berkata serempak. Pesawat lepas landas. Daratan Indonesia yang terlihat dari jendela semakin mengecil. Ini bukan perpisahan, tetapi awal yang baru. Kembali ke Jerman, kami akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Lebih rendah hati, lebih bergairah, dengan mimpi yang lebih besar. Hadiah terbesar yang diberikan Indonesia kepada kami adalah cara pandang baru, cara pandang terhadap dunia, sikap terhadap masa depan, dan makna tumbuh bersama. Terima kasih, Indonesia. Saya berterima kasih dalam hati. Semoga suatu hari kita bisa bertemu lagi, di saat kita sudah tumbuh menjadi lebih baik,